Di sebuah jalan di daerah Tiongkok, ada toko roti kukus yang selalu ramai. Pelanggan selalu mengantri setiap harinya. Pemilik toko, Ming Hua, sangat sibuk dari pagi hingga sore. Sebenarnya, di jalan tersebut ada banyak toko roti, tetapi hanya toko roti milik Ming Hua yang paling laris. Selain rotinya enak, Ming Hua dikenal baik dan sangat ramah terhadap pembeli. Namun baru-baru ini dia menemukan sesuatu yang aneh. Setiap pagi ada seorang gadis kecil dengan pakaian compang-camping membawa keranjang kecil datang untuk membeli roti kukus. Namun gadis itu selalu memberikan uang palsu. Pada awalnya, Ming Hua mengira itu candaan seorang anak. Tapi setelah gadis kecil itu datang setiap hari dan selalu memberikan uang palsu, Ming Hua pun memutuskan untuk mencari tahu yang sebenarnya. Suatu hari, setelah gadis kecil itu membeli roti kukus lagi, Ming Hua diam-diam mengikutinya. Dia melihat gadis kecil itu berjalan perlahan membawa roti. Sekitar 10 menit kemudian, gadis itu masuk ke sebuah rumah kecil yang berpagar batu bata. Ming Hua mengintip ke dalam. Dia melihat seorang wanita berusia sekitar 30 tahun yang duduk di kursi roda. "Bu, aku kembali," kata gadis kecil itu sambil menunjukkan roti kukus dan berjalan ke wanita di kursi roda. Gadis itu memegang lengannya dan berkata, "Bu, makan roti kukus. Roti kukus ini masih hangat." Wanita di kursi roda itu menatap gadis kecil itu. Alih-alih mengambil roti di tangannya, dia memegang tangan kecilnya dan menatapnya dengan tajam. Kemudian dia menangis dan berkata, "Anakku, kamu telah menderita karena ibu. Aku adalah ibu yang buruk. Kamu masih sangat muda. Kamu seharusnya pergi ke sekolah pada usia ini." Gadis kecil itu mengangkat kepalanya, menyeka air mata ibunya dan berkata, "Bu, saya tidak muda lagi. Saya sudah dewasa. Saya bisa melindungi ibu dan saya bisa menghasilkan uang untuk menghidupi ibu. Saya telah mengumpulkan barang-barang bekas di jalan akhir-akhir ini, mengambil botol air mineral dan menjualnya ke Abe. Abe sangat baik dan memberi saya uang setiap hari." Wanita di kursi roda itu pun memeluk gadis kecil itu dengan berkata, "Ya, putriku yang baik telah tumbuh dewasa dan dapat menanggung beban untuk ibunya." Melihat pemandangan ini, Ming Hua sangat sedih. Air mata mengalir dari sudut matanya. Untuk merawat ibunya yang sakit, gadis kecil ini pergi ke jalan untuk memungut sampah di usia yang begitu muda. Namun, pemilik penampungan barang bekas itu telah menipunya dengan memberikannya uang palsu. Ming Hua pun berjalan masuk ke dalam rumah itu. Gadis kecil itu melompat saat melihatnya, lalu meraih tangan ibunya dan berkata, "Bu, roti kukus itu saya beli di rumah paman ini. Roti kukus yang dia buat sangat enak." Ming Hua mengeluarkan uang dan memberikan pada gadis kecil itu untuk membeli permen. Awalnya gadis kecil itu menggelengkan kepala dan menatap ibunya. Sampai ibunya mengangguk, dia mengambil uang itu dan mengucapkan terima kasih. Setelah gadis kecil itu pergi untuk membeli permen,
Minghua memandang wanita di kursi roda dan berkata, "Putrimu datang ke toko saya untuk membeli roti kukus setiap hari. Dan dia memberikan uang palsu. Jadi saya mengikutinya. Dan saya baru tahu hal yang sebenarnya. Tapi saya ingin bertanya, mengapa dia tidak pergi ke sekolah pada usia yang begitu muda, tetapi malah memungut sampah untuk menghidupi ibu dan dirinya? Bagaimana dengan ayahnya?" Setelah mendengar pertanyaan tersebut, wanita itu terkejut dan dia menyeka air mata dan berkata, "Maaf, putri saya masih kecil. Dia tidak dapat membedakan uang asli dan palsu. Hanya saja AB yang membayar dengan uang palsu itu sangat keterlaluan. Tega membohongi anak kecil. Terima kasih atas pengertian Anda. Suami saya meninggalkan kami berdua sejak saya jatuh sakit. Saya bukan orang kota dan saya tidak berdaya di sini. Bukan keinginan saya agar putri saya menanggung kesulitan bersama saya." Pada saat itu hati Minghua sangat tersentuh, dan dia diam agak lama sebelum berkata, "Jangan menangis, ayo kerja di toko saya. Meskipun gajinya tidak terlalu besar, tetapi akan cukup untuk memberi makan Anda dan putri Anda. Saya juga akan menjamin kehidupan kalian dan akan membiayai sekolah putri Anda." Tanpa menunggu jawaban wanita itu, Minghua menyerahkan 1.000 yuan dan sambil tersenyum berkata, "Gunakan uang ini untuk berobat. Jangan biarkan putri Anda memulung lagi. Saya akan menjemput Anda lagi dalam beberapa hari." Sekarang gadis kecil itu telah pergi ke sekolah. Dia dan ibunya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya berkat bantuan Minghua.